Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak. Mohon izin Pak. Tarunam Dewasa Muhammad Ainun Nurubainullah, NIT 20204124 dari Prodi MTP 3A izin melakukan paparan mengenai peralatan operasi KRDH. Jadi peralatan operasi KRDH ini dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi yang pertama master control, kemudian peralatan pengereman, kemudian meteran, lampu indikator, dan saklar dan switch. Yang pertama, kita bahas mengenai master control. Berdasarkan fungsinya, master control ini dibedakan memiliki fungsi yaitu sebagai pengatur tenaga, pengatur pengereman, dan peralatan ditman. Kemudian master control sebagai gagang tenaga. Pada fungsi ini, gagang harus digerakkan ke arah depan, memiliki 4 tingkat tenaga, di mana setiap maju ke depan, menjauh dari asalnya, semakin ke depan tenaga semakin membesar. Jadi semakin jauh, semakin ke depan, maka tenaga yang dihasilkan itu semakin besar. Kemudian digerakkan secara manual oleh masinis, digerakkan setelah gagang pembalik arah berada di posisi maju atau mundur. Kemudian fungsi sebagai gagang pengereman hidrodinamik. Pada fungsi ini harus digerakkan ke arah belakang. Memiliki 7 tingkatan pengereman, di mana tingkatan 1 sampai 6 pengereman secara gradual atau bertahap. Kemudian pengereman darurat atau emergensi, yaitu di posisi ke-7. Kemudian semakin besar tingkatan atau semakin jauh ditarik ke belakang, maka pengereman semakin besar. Digerakkan setelah gagang pembalik arah berada di posisi maju atau mundur. Kemudian fungsi sebagai gagang ditman. Pada fungsi ini harus ditekan ke bawah setiap 50 detik sekali, dikerjakan secara periodik, dan digerakkan secara manual oleh masinis. Kemudian pembalik arah atau reversing handle. Pada master control, pembalik arah ini sebagai pengatur arah kereta, maju, mundur, atau netral. Memiliki 3 posisi, yaitu maju dalam kode F, netral dengan kode O, dan mundur dengan tanda atau kode R. Sebelum digerakkan harus di posisi netral dahulu. Jadi ketika akan diposisikan maju atau mundur, maka posisinya harus netral terlebih dahulu. Terjadi interlocking antara gagang tenaga dan pembalik arah. Kemudian pada master control terdapat kunci kontak atau key switch. Pada kunci kontak ini sebagai untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke sistem kendali. Sebelum mengoperasikan KRDH, peralatan ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Memiliki 2 posisi, yaitu on dan off. Selama KRDH beroperasi, ini harus dalam posisi on dan off apabila kabin tidak aktif atau KRDH tidak dioperasikan. Kemudian peralatan pengaman. Pada master control terdapat peralatan pengaman, di mana sebagai peralatan pengaman pengereman harus selalu dikerjakan oleh masinis. Kemudian dikerjakan secara periodik, 5 detik tekan dan 50 detik lepas. Jadi peralatan ini sebagai petunjuk bahwa masinis masih dalam kendali. Kemudian berupa tombol deadman dan pedal deadman. Kanan deadman dan kiri klakson atau horn. Itu jika pedalnya ada di kaki. Kemudian klasifikasi yang kedua yaitu peralatan pengereman, di mana peralatan pengereman ini berdasarkan jenisnya dibagi menjadi 2, yaitu automatic brake valve atau gagang pengereman udara dan emergency brake valve atau katup pengereman darurat. Kemudian yang pertama yaitu gagang pengereman udara. Pada pengereman udara ini, gagang pengereman udara ini memiliki posisi sesuai dengan penggunaannya, di mana posisi-posisi tersebut yaitu posisi pengisian atau filling, posisi jalan atau running, posisi netral, posisi pengereman, dan posisi pengereman darurat. Nah, kemudian pada katup pengereman darurat, katup ini berhubungan langsung dengan brake pipe dipasang pada kabin masinis dan ruang penumpang, kemudian gerakkan katup ke arah berlawanan arah jarum jam. Kemudian klasifikasi yang ketiga yaitu meteran. Berdasarkan jenisnya, meteran ini terdapat udara tekan, tegangan listrik, arus listrik, bahan bakar, dan penunjuk kecepatan. Meteran
udara tekan untuk mengetahui tekanan udara pada beberapa peralatan antara lain tekanan udara pada tangki utama, main reservoir, kemudian tekanan udara pada pipa udara pengereman atau brake pipe, kemudian tekanan udara pada silinder rem atau brake cylinder. Kemudian meteran tegangan listrik atau voltmeter berfungsi untuk memantau tegangan listrik dari alternator. Kemudian memiliki range sampai dengan 400 volt. Kemudian meteran arus listrik atau ampermeter berfungsi untuk memantau tegangan listrik dari alternator, memiliki range sampai dengan 100 volt. Kemudian meteran bahan bakar berfungsi untuk memantau persediaan bahan bakar pada tangki bahan bakar. Kemudian memberi informasi tangki kosong E, isi setengah atau setengah dan isi penuh tandanya F. Kemudian penunjuk kecepatan atau speedometer berfungsi untuk memantau kecepatan kereta api. Kemudian klasifikasi yang keempat yaitu lampu indikator. Lampu indikator ini peralatan yang bisa diindikasikan oleh lampu ini diantara lain yaitu pintu kanan atau kiri terbuka, footstep kanan atau footstep kiri kerja, master control 1 atau master control 2 dalam posisi on, master control 1 atau master control 2 dalam gangguan, baterai, rem parkir kerja, deadman kerja, engine kerja, dan engine mati. Kemudian yang selanjutnya yaitu lampu dan tombol. Pada lampu dan tombol ini berfungsi untuk mengerjakan beberapa peralatan kendali seperti di bawah ini, yaitu peralatan saklar lampu, tombol pembersih kaca, tombol pintu, tombol footstep, tombol klakson, tombol pengatur sirkulasi udara, tombol pengatur suhu udara atau AC, tombol engine start, tombol engine stop, tombol reset, tombol baterai, dan tombol lampu semboyan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.